di tengah kehidupan masyarakat Jelatang ko Bapak Ibu, jalin silaturahmi yang baik. Nan tuo taulah di tuonyo. Ini mohon maaf nih Pak, nan mudo tahu di mudonyo. Nyokan berjenjang naik bertangguh turun hidup ko Pak. Dusun Jelatang ko biar eloknya Pak. Elok dusun tu karena dinan tuo. Ramai dusun itu karena yang mudo Pak. Kalau nan tuo lah elok perangainya, insya Allah mereka akan memberikan contoh yang baik. Kalau sudah diberikan contoh yang baik kepada generasi muda, insya Allah generasi muda pun Bapak Ibu sekalian yang berbahagia akan melakukan hal-hal yang positif pula. Disuruh mereka untuk menjadi panitia PHBI. Alhamdulillah sampai Buya Sofandi pun diundang. Tuh yang model itu Bapak Ibu kalau diserahkan kepada yang muda. Sebab apa Pak? Kita nanti tua kok langkahlah terbatas Pak. Kok model nanti sesanda kok. Tinggal nunggu anda lah lagi kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wahdahu wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati dan yang kita banggakan, Bapak Kepala Desa Jelatang beserta seluruh perangkat desa yang hadir pada malam hari yang berbahagia ini, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Kemudian yang saya hormati Ketua BPD beserta seluruh anggota, dan yang saya hormati Ketua Lembaga Adat Nini Mama, Tua Tahu, Alim Ulama, Cerdik Pandai. Selanjutnya yang sama-sama kita muliakan Bapak Imam dan seluruh pegawai syara yang ada. Selanjutnya yang saya banggakan dan yang saya hormati para pemuda dan pemudi yang malam ini merupakan penggerak terlaksananya acara Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. Kemudian bapak-bapak dan ibu-ibu, kecik benamo gedang begelar. Kok kecik tak dipanggil namo, gedang tak pula disebutkan gelarnya. Kecik sakti gedang betuah. Seluruh kita yang hadir ini, yang ada di dalam masjid maupun yang di luar masjid, maupun yang belum sempat ke masjid, mudah-mudahan seluruh masyarakat desa Jelatang ini selalu mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Bapak Ibu sekalian, tentu malam ko patut kita bersyukur kita pada Allah. Limpahan rahmat dan karunia dari Allah itu
sangat banyak yang sudah kita manfaatkan dalam kehidupan kita sehari-hari, Bapak Ibu sekalian. Mulai sebelum kita dilahirkan, masih berada di alam kandungan, Pak. Dari situ rahmat Allah itu selalu tercurah kepada kita sampai malam kok. Bu, tengok sih kok. Sampai malam kok, Bapak Ibu, tak pernah terputus rahmat Allah itu. Sehingga malam kok, walaupun umpamanya menurut kita hujan itu merupakan penghalang ataupun kendala, tapi yakin dan percayalah Bapak Ibu, itu adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi dengan turun hujan itu sangat banyak manfaatnya. Dan saya berdoa kepada Allah, dengan langkah kaki, ayunan tangan kita dari rumah masing-masing, dengan niat yang ikhlas, kita melangkah itu tadi sampai kita ke masjid ini, kemudian kita duduk dan beriktikaf di masjid ini. Mudah-mudahan ganjaran pahalanya seperti titik hujan itu indahnya, ya. Mudah-mudahan seperti hujan turun itu ganjaran pahala yang akan Allah berikan kepada kita bersama. Amin. Salawat dan salam sama-sama pula kita kirimkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syafaat beliau sangat kita harapkan. Kapan itu Bapak Ibu? Di hari yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari di mana tidak lagi berguna anak dan harta. Tidak ada lagi manfaat pangkat dan jabatan yang kita miliki hari ini, Pak. Kecuali nanti ketika kita akan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka disitulah Bapak Ibu sekalian, kita mengharapkan pertolongan dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu. Disitulah kita mengharapkan syafaat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kita akan pertanggungjawabkan segala apa yang telah kita perbuat selama hidup di atas dunia ini, Pak. Yang kita kenal dengan Yaumil Mizan, pada hari di mana nanti akan ditimbang seluruh amal ibadah kita selama hidup di atas dunia ini. Yaumil Mizan itu hari dacing. Apa namanya sih Pak? Kalau kami di Tebu itu dacing namanya. Timbangan. Sikol dacing juga Pak. Ah iya. Rupanya sama lah. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita nanti akan berdiri di hadapan dacingnya Allah itu. Timbangan Allah itu akan berdiri nanti di depannya. Di situ nanti kemana beratnya nih? Ke sebelah kanan nampak ke sebelah kiri. Kalau ke sebelah kanan, alhamdulillah ada harapan akan masuk surga. Tapi kalau sudah berat ke kiri, itu luar biasa itu nanti. Jalan yang akan dia tuju itu adalah jalan yang sudah disiapkan neraka untuknya Bapak Ibu. Jadi sekecil apapun nanti perbuatan baik yang kita lakukan selama hidup di atas dunia ini, kalau kita ikhlas dalam melaksanakannya, maka Allah pasti akan balas dengan kebaikan, Pak. Sebaliknya juga seperti itu. Sekecil apapun perbuatan jahat
yang kita lakukan selama hidup di atas dunia sebelum kita mendapatkan maghfirah dari Allah, mendapatkan ampunan dosa dari Allah, maka nanti Allah pasti akan balas juga dengan kejahatan, Pak. Itulah makna yang diungkapkan oleh Allah di dalam Al-Quran, famay ya'mal misqala zarratin. Itu Bapak Ibu. Nah, di situ nanti butuh kita, Pak, di persidangan Qadirul Jalil itu, disitulah syafaat itu akan kita harapkan. Siapa yang akan mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah mereka yang selalu membacakan sholawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka yang mengamalkan ajaran yang dibawa oleh Rasulullah, mereka yang beriman kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu sekalian, saya juga malam ini berdoa kepada Allah, mudah-mudahan seluruh masyarakat Jelatanggo termasuk kepada golongan orang yang dirindukan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa macam itu, Pak Buya? Kan gitu. Karena Pak, ketika Nabi berkumpul dengan sahabat, sedang duduk-duduk dengan para sahabat, ada Abu Bakar, ada Umar, kemudian ada Utsman dan sahabat-sahabat yang lainnya, Bapak Ibu sekalian. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ana mustaqun li ikhwani, saya rindu nian kepada saudara-saudaraku. Lalu sahabat bertanya ketika itu, Pak, ya Rasulullah, saudara yang mana yang engkau rindukan? Apakah bukan kami ini ya Rasul? Kami yang hidup di zamanmu ya Muhammad, kami yang sholat berjamaah di belakangmu, kami yang berpuasa denganmu ya Rasul, kami yang ikut berperang denganmu ya Muhammad. Lalu kenapa engkau lagi rindu kepada kami? Apakah kami ini bukan saudaramu ya Rasulullah? Apa jawaban Nabi, Bapak Ibu sekalian? Kamu bukanlah saudara yang aku rindukan, kamu adalah sahabat-sahabatku, kata baginda Rasul. Tapi yang aku rindukan itu, kata Nabi Muhammad, Pak, mereka yang tidak pernah hidup di zamanku, mereka yang tidak pernah melihat wajahku, mereka yang tidak pernah ketemu dengan aku, mereka yang tidak pernah sholat di belakangku, mereka yang tidak pernah berpuasa bersamaku, kata Nabi. Kemudian mereka juga tidak pernah berperang, berjihad bersamaku, kata baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi mereka beriman kepadaku dan mereka juga mengamalkan ajaran yang telah aku bawa, kata baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa mereka itu, Bapak Ibu? Itulah kita kogalonya, Pak. Ada pernah kita ketemu dengan Muhammad, Pak? Kalau Muhammad simpang itu ada, ya Pak. Tapi kalau Nabi Muhammad tidak pernah kita ketemu, ya Bu, tuh. Ada lagi, ada Ibu pernah ketemu dengan Nabi Muhammad tuh? Nah, dengan Muhammad di rumah tuh, ayo, ini kita tidak pernah ketemu, kita tidak pernah melihat wajah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Pak. Tapi hari ini menunjukkan bukti bahwasanya masyarakat Jelatangko sangat cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hujan-hujan pun datang ke masjid itu, ya Bu. Iya. Masih hujan lagi di luar tuh, dagi kan? Masih ya, masih Pak ya. Hujan-hujan pun kita tempuh ke sini. Itu menandakan rasa cinta kita,
rasa sayang kita, rasa iman kita kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang malam ini kita memperingati kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu. Bapak Ibu, orang yang tidak mempunyai tingkat keyakinan kepada Allah dan tidak beriman kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka tidak akan pernah tergerak hatinya untuk memuliakan kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi begitu. Nah, ini merupakan satu pahala yang sangat besar. Apapun yang Bapak Ibu korbankan, apapun yang Bapak Ibu sumbangkan demi terlaksananya acara Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, pasti akan dibalas oleh Allah dengan pahala yang sangat besar, Pak. Dan harapan kita, Pak, gini, sholat kita belum tentu diterima Allah, betul apa tidak? Iya, Pak. Kita sholat nih belum tentu diterima oleh Allah, Pak. Puasa kita, Pak, belum tentu diterima oleh Allah. Iya, Bu. Berinfak sedekah kita juga belum tentu diterima oleh Allah. Haji pun kita, bagi yang mampu, itu pun belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi Bapak Ibu, dengan hadirnya kita ke masjid hari ini memuliakan kelahiran baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam merupakan satu bukti yang akan dicatat nanti oleh malaikat Raqib dan Atid, bahwasanya masyarakat jelantang ini beriman kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang kita harapkan, Pak. Harapan kita apa? Harapan kita dengan keikhlasan kita malam ini, kita tempuh walaupun hari hujan, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kita lewati itu yang kita anggap merupakan satu tantangan untuk hadir ke rumah Allah ini, tapi kita lewati. Mudah-mudahan inilah nanti yang akan menjadi wasilah bagi kita untuk menuju keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, itu harapan kita, Pak. Makanya coba bayangkan, Abu Lahab, Bu, tengok sih kok. Ada TV di rumah, Bu? Aku nanya dulu, Bu, ada TV di rumah? Ada. Kita cerita TV. TV itu begitu ibu hidupkan, ibu-ibu nak menggosok, ibu-ibu nak nyuci, ibu-ibu nak menyapu, ibu-ibu nak memasak, nak dianing, nak ida, pasti TV itu bercakap dewe. Iya beda. Nyolah hidupkan kok. Lah kita hidupkan TV itu, nak kita aning, nak kita tonton atau ida, pastinya bercakap dewe. Betul apa tidak, Bu? Iya beda. Maksud saya apa? Jangan sampai pula nanti nasib saya sama dengan TV yang ada di rumah ibu itu. Begitu saya lah dipersilakan, yang saya bercakap juga lah di situ, dan ibu-ibu bercakap di situ, nanganing siapa gitu. Nah, itu yang kita maksud. Jadi Bapak Ibu sekalian, agar nanti tidak tersia-siakan waktu yang ada, maksud saya, karena ada rangkaian kegiatan lagi setelah ini, Bapak Ibu sekalian, kita manfaatkan. Abu Lahab yang sudah dijamin, Pak, sudah dijamin oleh Allah masuk neraka, Pak, kekal selama-lamanya di neraka itu nanti. Satu surah diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran, surah Al-Lahab, tabat yada abi lahabil wata. Bapak Ibu sekalian, celaka Abu Lahab. Abu Lahab pun nanti
akan diringankan siksanya setiap hari Senin, Bapak Ibu yang berbahagia. Yukhaffafu anhu azabahu fi kulla yaumil isnain. Akan diringankan siksanya nanti setiap hari Senin. Model itu Bapak Ibu. Kenapa diringankan siksa Abu Lahab itu setiap hari Senin, Pak? Karena beliau itu bergembira dan senang dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW itu. Senang baik dia. Itu sudah diringankan siksanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saking senangnya dan pengorbanannya juga luar biasa, Pak. Dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW itu pengorbanan Abu Lahab itu besar, dak sama, dak belum sebanding dengan apa yang kita lakukan, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Apa yang dikorbankannya? Beliau punya seorang hamba, seorang budak, Pak, yang bernama Suwaibah. Kemudian pada suatu ketika Suwaibah dipanggil, Suwaibah, kau kasih kau. Dalam versi bahasa saya, siap tuan. Datangnya Bapak Ibu sekalian, apa kira-kira perintah? Kau coba tengok ke rumah ipar saya tuh. Kan Aminah tuh iparnya, Pak, istri saudaranya. Abu Lahab itu berdulur kandung, Pak, berdulur kontan dengan Abdullah tuh, Pak. Nah, jadi ketika itu kan karena Abdullah sudah meninggal, maka dia berdulur dengan Abdullah. Aminah itu tentu ipar bahasanya, Pak. Apa namanya itu? Kalau di sini apa namanya, Pak? Kalau kami ipar namanya, artinya bini saudara kita. Jadi begitu. Jadi kau tengok ke rumah istri saudaraku itu, karena saudaraku sudah meninggal, kemudian inyo sudah hamil tua, inyo akan melahirkan, tinggal menunggu hari bayi lagi itu. Kau tengok-tengoki, kalau lagi lahir anaknya, kau kasih saya kabar. Akhirnya apa, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia? Berangkatlah Suwaibah ketika itu. Kamu dilihat, dipantau oleh Suwaibah. Ketika menjelang subuh hari Senin, maka Aminah pun melahirkan. Kemudian diberi nama Muhammad, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Pagi harinya Suwaibah langsung melapor kepada Abu Lahab. Apa kata Suwaibah ketika itu? Tuan Abu Lahab, sesungguhnya anak keponakanmu setelah lahir, jenis kelaminnya laki-laki, diberi nama Muhammad. Bukan main senang hati Abu Lahab ketika itu. Tahonjaknya kau lupa, tahonjak kaili. Lari-larinya, Pak. Setiap di persimpangan jalannya tegaknya di situ. Siapapun yang lewat, wahai penduduk kota Mekah, sesungguhnya anak keponakanku sudah lahir, jenis kelaminnya laki-laki, anak dari saudaraku yang sudah meninggal, namanya Muhammad. Maka hari ini saya mengundang kalian semua, kata Abu Lahab ketika itu, Bapak Ibu sekalian. Dikumpulkan, kemudian masyarakat kota Mekah pun dijamu dengan makanan yang sangat lezat, yang sangat enak, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Karena Abu Lahab juga terkenal dengan kekayaannya, Bapak Ibu sekalian. Dijamunya orang makan, orang kota Mekah ketika itu. Dan ketika masyarakat sudah berkumpul, kemudian apa kata Abu Lahab? Wahai para orang-orang kota Mekah, masyarakat kota Mekah, sesungguhnya kamu menyaksikan hari ini Suwaibah yang merupakan hamba saya kok, yang merupakan budak saya kok, hari ini saya merdekakan, kata Abu Lahab ketika itu. Sehingga Suwaibah pun merdeka, maka statusnya sama seperti manusia biasa. Sebab budak ketika itu, Pak, itu bisa diperjualbelikan, Pak. Kalau ingin nak merdeka, harus ditebus, Pak. Untuk menebus seorang budak ketika itu, seorang hamba di zaman itu, Bapak Ibu sekalian, luar biasa mahalnya, Pak. Seharga 1 ekor onta merah, Pak. Onta merah
kalau kita hargakan dengan rupiah sekarang ini, saya tengok di situ, saya jumlah-jumlahkan Pak, itu sebanding dengan 1,5 miliar harganya Pak. Model itu pengorbanan Abu Lahab ketika Nabi Muhammad lahir, belum lagi menjamu, belum karena dia bergembira dengan lahirnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, maka dengan bergembira saja, karena Abu Lahab kita tahu adalah penentang utama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menyebarluaskan agama Islam, dan sampai mati dia tidak pernah mengucapkan 2 kalimat syahadat Bapak Ibu sekalian. Itu pun masih dijamin oleh Allah, diringankan siksanya oleh Allah setiap hari Senin Pak, setiap hari kelahiran Nabi Muhammad. Apalagi model kita kok Pak, yang sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, kemudian kita juga sholat, kita laksanakan ajaran yang dibawa oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang sangat luar biasa. Maka wajar kalau baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ana mustaqun li ikhwani, saya rindu kepada saudara-saudaraku, mereka yang tidak pernah ketemu dengan aku, kata baginda Rasul, akan tetapi mereka yakin, mereka beriman kepadaku, mereka amalkan ajaran yang telah aku bawa, kata baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun Pak, Bu, walaupun ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu tidak banyak yang dapat dengan kita, tapi alhamdulillah ada ajaran Muhammad itu. Mungkin karena jauh kali itu Pak, kita Indonesia ini dengan kota Mekah tuh, dengan tempat kelahiran Nabi Muhammad itu, kalau naik pesawat Pak 9 jam Pak. Bagi yang sudah ke Mekah itu atau umroh 9 jam baru nyampe dari Indonesia nih Bapak Ibu sekalian. Begitu jauhnya. Eropa lebih dekat ke kota Mekah, Afrika lebih dekat Bapak Ibu. Tapi kita Indonesia ini Pak, negara yang terjauh Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Makanya itu berbagai macam kita lihat ajaran Nabi Muhammad itu yang diterima oleh umat Islam pada saat ini Bapak Ibu sekalian. Ada yang hanya sekedar dapat dengan dia dari 30 juz Al-Quran yang dibawa oleh baginda Rasul, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, hanya sekedar Yasin lah yang dapat dengannya. Alhamdulillah juga Pak, setiap malam Jumatnya Yasinan Pak Kades, sekedar itulah yang dapat. Alhamdulillah. Ada juga yang dapat ajaran Nabi Muhammad itu cuman kulhu andalah, cuman kulhu lah dan dapat dengannya. Alhamdulillah masih ada Pak. Ada juga ajaran sholat yang dapat umpamanya dengannya. Ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu cuman sekedar 2 kali setahun lah Pak. 2 kali cuman setahun. Itu pun sembahyang sunat pula. Daklah sembahyang wajib tuh Bu, sembahyang sunat. Sembahyang sunat apa? Idul Fitri dan Idul Adha. Cuman itulah yang dapat. Alhamdulillah Pak, luar biasa itu Pak. Bukan main. Kalau sholat hari raya pakai baju koko baru, pakai sarung baru, pakai pulau sal, pakai pulau peci putih. Kemudian duluan pula nyotibo. Pertama pegawai sara, yang keduanya duduk di belakang peimaman Pak. Bukan main. Lah hadirnya, pagi-pagi lah hadirnya Pak. Itu haram kalau nyo sembahyang subuh tuh Pak. Tapi nyolah tibo di situ. Nah, ada yang model itu banyak. Bapak Ibu sekalian, ada yang cuma dapat ajaran sholat itu cuma sekali seminggu. Ada hari Jumat itulah.
Ada juga yang dapat ajaran sholat itu cuma hanya sekedar maghrib Anda lah Pak. Sholat maghrib rajinlah. Yang lainnya entahlah. Nah, ini Bapak Ibu sekalian. Tapi alhamdulillah masih sampai ajaran Nabi Muhammad tuh Pak. Dengannya masih sampai. Pertanyaannya, Buya, apakah nanti orang yang model itu akan dimasukkan ke dalam surga juga nanti itu? Masuk, tidak usah takut, masuk. Asal dia mengucapkan 2 kalimat syahadat dan di akhir kehidupannya mengucapkan la ilaha illallah, maka dijamin masuk surga. Itu. Tapi yang perlu kita ingat, orang yang akan dimasukkan ke dalam surga itu adalah orang yang sudah suci, orang yang sudah bersih. Nah, jadi kalau nak masuk nanti umpamanya, maka tentu segala kotoran-kotoran dibersihkan dulu. Di mana tempat pembersihannya? Neraka. Masuk dulu. Ayo. Masuk dulu ke neraka. Sudah itu lah habis, lah bersih dari dosa itu. Dosa apa? Dosa ngambil sawit orang. Lebih tuh umpamanya. Sudah itu dosa menggeser batas tanah. Habis. Lah dibersihkan di neraka umpamanya. Barulah nanti akan dimasukkan ke dalam surga. Bapak Ibu sekalian, apa maksud masuk ke dalam surga? Bapak Ibu sekalian, karena permintaan Nabi Muhammad, Bu. Permintaan Nabi Muhammad. Ketika beliau akan mengembuskan napas yang terakhir, ketika beliau akan meninggal, Bapak Ibu sekalian, apa kata beliau kepada Jibril? Jibril, kalau saya akan dipanggil oleh Allah sebelum aku meninggal, Jibril, apa kira-kira fasilitas yang akan Allah berikan kepadaku? Apa jaminan untuk aku dan umatku? Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa kata Jibril? Mat, kalau itu tidak tukang wak nak jawab nih, aku tunggu bertanya dulu. Naik pula Jibril Pak, menghadap kepada Allah. Ya Allah, sesungguhnya kekasihmu bertanya, ya Allah, kalau rohnya akan menghadap kepada engkau, lalu apa jaminan terhadap Nabi Muhammad, terhadap kekasihmu dan umatnya? Apa kata Allah? Jibril, katakan dengan kekasihku itu, kata Allah Subhanahu wa taala, diharamkan surga dimasuki oleh nabi dan rasul yang lain sebelum Nabi Muhammad, sebelum Muhammad itu masuk. Tidak ada boleh nabi yang lain masuk Pak, mulai dari Nabi Adam dan nabi-nabi yang lain sebelum Nabi Muhammad. Diharamkan surga dimasuki mereka sebelum Nabi Muhammad masuk. Lalu itu kata Allah, Mat, kata Jibril, kalau itu sekedar untuk saya lah. Itu kata Nabi. Lalu baca mano dengan masyarakat jelatang lagi. Itu Pak. Lalu kalau itu tak tukang lawan jawabnya. Kata Jibril, naik pulaknya Pak. Ya Allah, sesungguhnya Muhammad bertanya, apa jaminan untuk umatnya? Lalu apa kata Allah? Jibril, katakan dengan kekasihku Muhammad, diharamkan surga dimasuki oleh umat yang lain sebelum umat Muhammad itu masuk galuh. Kan gitu. Akhirnya turunlah, Mat, kata Jibril, apa pesan Tuhan tadi? Kata Tuhan, kata Allah Ta'ala, diharamkan umat yang lain, umat Nabi yang lain masuk ke dalam surga sebelum umatmu masuk galuh. Kalau model itu silakanlah. Aku ikhlas
Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu makonyo Pak. Oh, orang kau mengaku umat Muhammad, dia sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, tapi cuman sembahyangnya 2 kali setahun. Ada yang cuman seminggu sekali, ada yang cuman maghrib umpamanya. Bapak Ibu sekalian, apakah mereka juga akan masuk surga nanti? Masuk, asal ngaku umat Nabi Muhammad. Tapi rupanya Pak, untuk menjadi umat Nabi Muhammad itu adalah syaratnya. Apa syaratnya? Akan gitu. Aku dikit, kita kaji dikit. Rupanya untuk jadi umat Nabi Muhammad itu adalah syaratnya. Apa syaratnya? Tengok surah Al-Fatah, di akhir surah Al-Fatah. Muhammadur Rasulullah. Muhammad itu betul-betul utusan Allah. Walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar. Dan yang akan menjadi pengikut Nabi Muhammad itu, dan yang akan menjadi umat Nabi Muhammad itu, syarat pertama adalah asyidda'u 'alal kuffar. Apa maknanya? Asyidda'u 'alal kuffar, tegas terhadap yang namanya keingkaran Pak. Artinya kita harus berintisalul awamir wajitnabun nawahi, harus menjunjung tinggi perintah Allah dan meninggalkan yang dilarang oleh Allah. Solat kata Allah, solat. Puasa kata Allah, puasa. Kemudian berzakat kata Allah, keluarkan zakat. Haji bagi yang mampu, laksanakan Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Jangan berjudi kata Allah, jangan main slot, jangan. Kan gitu Pak. Jangan main judi online, jangan mabuk-mabukan, jangan minuman keras, tinggalkan. Jangan sabu-sabu, hindari. Itu Bapak Ibu, itu baru apa namanya? Asyidda'u 'alal kufar. Kemudian yang kedua apa syaratnya? Yang kedua syaratnya adalah ruhama'u bainahum. Umat Muhammad itu mereka selalu menjalin kasih sayang di antara sesama mereka. Artinya terjalin silaturahmi yang baik, silaturahim, tajago elok. Ini yang diharapkan di tengah kehidupan masyarakat jelatang kok Bapak Ibu. Jalin silaturahmi yang baik. Nan tuo taulah di tuonyo. Ini mohon maaf nih Pak, nan mudo tahu di mudonyo. Nyokan berjenjang naik bertangguh turun hidup kok Pak. Dusun jelatang kok biar eloknya Pak. Elok dusun tuh karena dinan tuo. Ramai dusun itu karena yang muda Pak. Kalau nan tuo lah elok perangainya, insya Allah mereka akan memberikan contoh yang baik. Kalau sudah diberikan contoh yang baik kepada generasi muda, insya Allah generasi muda pun Bapak Ibu sekalian yang berbahagia akan melakukan hal-hal yang positif pula. Disuruh mereka untuk menjadi panitia PHBI. Alhamdulillah sampai Buya Sofwandi pun diundang. Tuh yang model itu Bapak Ibu kalau diserahkan kepada yang muda. Sebab apa Pak? Kita nanti tua kok langkahlah terbatas Pak. Kok model nanti sesanda kok. Tinggal nunggu Anda lah lagi kau. Nggak maksud. Iya. Langkah kita sudah terbatas. Lah banyak nang kurang di kita tuh. Iya Pak. Lah banyak nang kurang. Iya nian. Lah banyak nang kurang. Belagi tak terlagi. Kalau kamu muda kok ikut jalannya cepat Pak.
Ibarat pak kato selokoang tu apa katanya, jadi kudo pelajang bukit pak, bukit tinggi nian bukit tu telatnya dakinya, model itu nian. Kesungguhan mereka serahkan, berikan kepercayaan, regenerasi, itu yang baik pak. Karena apa? Karena mereka yang akan meneruskan estafet kepemimpinan di desa ke Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Kalau kita tidak berikan contoh yang baik kepada generasi muda kita, maka Bapak Ibu sekalian, mereka nanti akan kehilangan arah. Ini Bapak Ibu. Oh, sekolahnya lah tinggi Pak Buya. Walaupun sekolah lah tinggi, ini beda Pak. Tinggi nian sekolah pamonyo, tapi ilmu kemasyarakatan ndak ada, linglung dibuat. Adik gitu Pak. Makanya apa? Jalin silaturahmi yang baik, tata kehidupan bermasyarakat dengan baik, kompak kita Bapak Ibu sekalian di dusun kok. Insya Allah apapun yang kita inginkan pasti akan tercapai Pak. Rasul sudah contohkan kepada kita. Jadi supaya kita kompak Pak, apa kata baginda Rasul, terjalin silaturahmi yang baik itu, kun kaliyadain, jadilah kamu seperti dua tangan, walatakun kal uznain, jangan seperti dua telinga. Tangan bukan main kompaknya Pak. Aku beri contoh, tengok siko, aku contohkan. Dak telap di tangan sekok membuka koha, tangan kiri tidak sanggup bukanya, tidak perlu dikasih tahu tangan kanan, pastinya datang nolong tuh Pak. Karena panitia tidak bukaan, pas buka dewe itu. Gak salah pula tutupnya. Nah, itu satu contoh. Tangan kita kok kompak Pak, ndak telap di tangan kanan kita ngangkatnya, ndak perlu diundang tangan kiri Pak, pasti datang nolong tuh. Iya Bu, ibu ndak telap tangan dewe, tangan kanan ngangkat, tangan kanannya ndak telap di tangan kanan ngangkat sekok baskom tuh umpamonyo, ndak perlu dikasih tahu tangan kiri pasti datang nolong. Iya beda. Model itu kompaknya tangannya. Digigit nyamuk tangan kiri gitu kok nampak di gitu. Ndak perlu nak disuruh Pak. Tangan kanan ndak perlu nak disuruh, datang lainnya tumbunuhnya. Gatal tangan kanan, ndak perlu pula nak disuruh tangan kiri untuk ngarutnya dak. Inyo datang dewek lah. Makanya Nabi mencontohkan, kun kaliyadain, jadilah kamu bermasyarakat ini seperti dua tangan. Begitulah. Kompak, tangan kita kok kompak. Kemudian musyawarahnya jalan Pak. Di tangan kok, iko musyawarahnya jalan. Kata tangan kiri, tangan kanan, nanti kalau umpamonyo ada tamu-tamu, kanlah yang tukang salam nih. Tuh makonyo orang bersalam dengan tangan kanan Pak. Nggak ada orang nyalam tangan kiri, nggak ada sopan tuh mah. Datang tamu gitu umpamonyo tangan kiri. Sebab tangan kiri kau sadar, kata tangan kanan, iyalah kalau macam itu. Tapi urusan dinas kebersihan itu tolong kau gawean. Makonyo dinas kebersihan selesai di tangan kiri gitu. Iya Bu, selesai Pak, dibuat tangan kiri Pak. Apapun yang kotor-kotor selesai dibuat. Nak macam anu sempit selesai. Model itu kompaknya tangan. Bapak Ibu sekalian, kemudian apalagi rupanya mereka juga saling menghibur.
komunikasi jalan. Tangan kiri, walaupun kau dinas kebersihan, nanti kalau kitulah panen sawit sudah nimbang, kage aku beliankan cincin, kemudian pakai di kau. Kata tangan kanan, itu makonya orang pakai cincin tangan kiri. Kalau nyomake di tangan kanan, kau beli cincin 2 gram, kau 2 gram. Tapi itu nanti akan membuat sombong, Pak. Karena apa? Kalau nunjuk dalam macam ini, nunjukan cincin, muko sering nian gatal, karena ada cincin. Tapi kalau jari kiri yang memakai, ini akan tersembunyi itu, Bu. Sebab orang nunjuk pasti dengan tangan kanan, nggak ada nampak, tersembunyi. Makanya sering ibu ado kalau umpamonyo pakai barang emas banyak-banyak, pigilah ke pasar umpamonyo. Makanya kena jambret apa namanya itu, jambret pemaling itu, Pak. Nah, gitu. Nah, Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi begitu kompaknya mereka, rundingannya masuk, Pak. Kemudian mereka juga tidak mau saling mendului, Pak. Tangan kanan kalau nyola dulu, pasti tangan kirinya mundur, Pak. Tangan kirinya kalau lah dulu, maka tangan kanan kau juga mundur, Pak. Tengoklah orang berjalan kalau tidak percaya. Orang berjalan pasti model kau, Pak. Iya, Pak. Tidak ada orang jalan cengke. Ada itu. Pasti nyoha. Model itu, Pak. Dan ndaknya serempak dah tuh. Dan ndaknya serempak dah. Model itu. Karena apa? Karena nyo berjenjang naik, bertangguh turunnya, Pak. Taunya di sopan santun, Pak. Nah, makanya Nabi katakan seperti itu. Hendaknya kamu seperti 2 tangan. Contohlah tangan ini. Jangan kamu seperti 2 telinga. Kata Nabi, 2 telinga. Macam mana telinga kau, Pak? Dak kanadonya saling kunjung mengunjungi. Sakit telinga kiri, telinga kanan, kata telinga kiri. Awak kok kini sakit. Awak mandi ke batang air tu, sudah itu masuk air lah 3 hari dan tak keluar. Badan denging kini tu, badan denyutnya awak sakit. Apa kata telinga kanan, Bu? Tanggunglah dikan dewek jo teh. Aku nan kan nengok kan dak kanado. Nan kata telinga kiri, aku juga dak pula sudi kan tengok teh. Tak payah kan nak nengok saya. Sebab apa? Ketika yang satu datang, pasti yang sekoknya lari. Tengok. Lah hendak tangan telinga kiri ko nak nengoknya. Tapi apa nak yang kanan nak nengok, telinga kiri ko lari, Pak. Model itu. Sampai mati, takkan pernahnya saling kunjung mengunjungi. Iya tuh. Makanya kata Nabi, wala takun kal uznain. Artinya apa di siku, Bapak Ibu sekalian? Jangan putuskan silaturahim. Jangan dak do saling tegur sapo. Dak do saling tegur sapo. Lagi ada di dusun ko yang dak do saling tegur sapo. Ada. Ada juga. Atau ado di gironya ado. Itu ngaku mat Muhammad juga tuh. Iyo, ngaku mat Nabi, tapi tak saling tegur sapu. Itu kadang awak buya, makanya awak tak berteguran dengannya tuh. Sakit nih, nanti saya kehe. Bukan main di depan ugang banyak aku di pekatuannya. Paham ibu basuh saya kok? Itu aku basuh aku macam itulah. Jadi gitu.
sakit ni hati saya kok, malu saya di muka orang, padahal anak penakan di saya tu teh. Model itu nyo meman nyo awak tu. Model tu depan orang, bila dikasih andi, bila nyo ngato ibu. Waktu sedekah markonah tu tu. Waktu sedekah pengantin markonah, ada nama markonah sih kau? Ada? Bebenar dikit. Ada idah kan? Dah ada. Apalah penyebabnya Pak? Gara-gara gulai umbut. Gulai umbut Pak. Tahu gulai umbut? Umbut sawit tu Siko kalau orang sedekah macam ada gulai umbut siko? Atau gulai nangko? Ya Bu? Gara-gara gulai nangko. Kecil nian masalah tu. Anda tuh saling tegur sapu lagi. Makanya Imam Ghazali mengatakan 3 hari tidak saling tegur sapu, maka Allah tidak akan terima amal ibadahnya Bapak Ibu sekalian. Litaklah kita ditunduk tegak. Makanya kalau kita ingin mencontoh akhlak Nabi itu, Nabi lewat di dekat rumah, di samping rumah orang Yahudi, diludahi. Kanlah tahu kita cerita itu Pak. Sejarah itu, hadis itu kita sudah tahu. Lewat di depan rumah orang Yahudi, hari pertama diludah, hari kedua lewat diludahi juga, hari ketiga lewat diludahi juga, hari keempat tak ada lagi nama ludah. Akhirnya sampai di masjid setelah sholat, Nabi bertanya, wahai para sahabat, kalian tahu tak langganan yang meludah saya tu? Kok ariko tak ada meludah lagi? Kata Nabi. Apa jawab sahabat ketika itu Pak? Ya Rasulullah, sesungguhnya orang yang biasa meludahi engkau itu sekarang sedang sakarat ya Rasul, sedang sakit parah. Kata sahabat kepada Nabi. Lalu siapa orang yang pertama melihat orang Yahudi itu Bapak Ibu? Adalah Nabi Muhammad. Kalau macam itu, ayo kita tengok kumah tiba di kita, ada orang model itu nyakiti kita tu sakitnya. Kira-kira apa kata kita? Mati anjing lagi situ. Itu paling. Asolah jahat gole hidup itu teman. Nah Bapak Ibu sekalian, tapi Nabi tidak. Akhirnya Nabi melihat dibesuk oleh Nabi Muhammad, lalu Nabi mengatakan, apa yang menyebabkan engkau sakit? Itulah Muhammad, aku kok kini sedang sakit. Selama aku meludahi engkau terus ya Muhammad, aku minta maaf. Nabi memaafkan. Nabi memaafkan Pak. Lalu orang Yahudi itu karena melihat akhlak Nabi Muhammad SAW yang datang membesuk, lalu dia mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi kita mengaku umat Muhammad kok Pak. Kalau kita umpamanya tidak meniru apa yang diajarkan oleh baginda Rasul dengan kita, maka disitulah banyak tudingan-tudingan kepada umat Islam. Wah, bahwasanya Islam itu keras, Islam itu kasar, Islam itu pemaling, Islam itu penjara dan segala macam. Bapak Ibu sekalian, itu karena apa? Sebenarnya bukan Islamnya Pak, tapi oknumnya, orangnya sesungguhnya Pak. Karena itu tadi, karena jauhnya dengan kelahiran Nabi Muhammad, cuman yang dapat, karena yang dapat itu kulhu be, cuman yang dapat, itu makanya masih menganggap punya orang punya inyo, gitu tuh. Sawit orang sawitnya, getah orang getahnya, batanam sawit sebatang aram. Dan donyo nanam sawit dah. Kebun sawit dak punya, tapi setiap minggu jual sawit. Ada nama macam si kau ada kau tu malam kau dah ada malam kau
Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, jadi seperti itu. Nah, jadi jalin silaturahmi yang baik. Kemudian apa? Jam berapa? Baru itu pas ya? Jam setengah 10. Inyo kan model ko Pak. Bu, ane ngelele. Panjang pendek ceramah saya kok. Dak do ngaruh Pak. Amplopnya lah dilem juga. Minum dulu. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini. Kemudian syarat yang ketiga kalau mau jadi pengikut Nabi Muhammad itu apa Pak? Rukaan sujadah Pak. Umat Muhammad itu selalu rukuk dan sujud semayang Pak. Akhirnya aku nanya gitu yang jantan ko lah. Yang jantan ko lah aku tanya. Apa kira-kira alasan nak kita buat kita ndak sembahyang tu alasannya apa kira-kira nak kita buat? Anggap kita sepakat kok dalam kubur kalau ditanya lagi umpamanya oleh malaikat Raqib dan Atid, ditanya nanti ngapa ndak sembahyang? Kita lah do jawaban, maksud saya itu tuh apa kira-kira alasannya Pak? Nak kita buat? Coba. Apa? Kalau ibu-ibu kok ditanya ngapo dak dur semayang, mungkin sedang menstruasi, mungkin sedang haid, lagi datang bulan, iya Bu. Tapi kita nan jantan kehe lagi haid juga, lagi datang bulan. Oh, awak Pak Buya litak nian bekerja seharian, jadi tegak nian lah dak telap di. Dak do telap tegak boleh duduk. Dak telap tegak umpamanya kita dak sanggup tegak, boleh duduk Pak. Duduk dak sanggup, boleh berbaring. Berbaring dak do sanggup umpamanya isyarat nato. Isyarat nato Pak. Karena sakit, mungkin karena kelitahan, isyarat nato dak telap juga. Lo parah nian sakitnya. Membuka nato pun dak sanggup lagi. Dalam hati Pak. Aqimus sholah li zikri, kata Allah. Dirikan sholat itu karena untuk mengingatku. Jadi dalam hati Pak. Kita ingat gerakannya, kita ingat bacaannya, Bapak Ibu sekalian. Macam mana wudu macam mana bersucinya, macam mana istinja dan segala macam. Tak ada perlu lagi. Jangan layak wudu Pak. Muka nato pun tak gelap. Apalagi nak wudu. Bertayamum dan segala macam. Muka nato. Bapak Ibu sekalian. Dak telap tegak duduk, duduk dak sanggup berbaring, berbaring dak sanggup isyarat nato, isyarat nato dak sanggup dalam hati dak sanggup juga. Ada ringgo-ringgo? Apa ringgo-ringgo namanya Pak? Ringgo-ringgo atau keranda? Kerando. Ada wak tengok di luar tuh laku ya kasue. Masukan ke situ. Lepan sekolah. Disembayangkan. Dalam hati dah sanggup lagi itu sembayangkan lagi. Masukan ke ringgo-ringgo tuh. Nang kasur kuyak di situ tuh. Masukan itu. Model itulah kalau kita lah mati rupanya Bu. Banyak nian pun harto dak ada lagi gunanya. Oh, pakaian Pak 3 lapis cuman Pak, kain putih nang kasanya pula. Ndak ada. Jangan nak berharap umpamanya aku nanti nak kebun parah banyak ku buat, kebun sawit banyak ku buat, kalau aku mati ke lagi
belikan kain putihnya itu yang sutra, akan yang mahal, nggak kanado. Dan kasa itu juga lah. Nah itu tuh Pak, 3 lapis lah model itu kan main ya Bu. Segan aku nyebut nih. Makanya sebelum kita mengembuskan napas yang terakhir itu Bapak Ibu sekalian, sebelum kita mengembuskan napas yang terakhir, manfaatkan sembahyang, waktu sembahyang lah dulu. Ada kesempatan sembahyang lah dulu. Itu. Kemudian apa lagi yang keempat? Yabtaguna fadlan minallah wa ridwana. Cari karunia Allah, cari rezeki itu dari yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Punya awak yang nak diambil, jangan ngambil punya orang. Nah, itu yang penting, Pak. Jangan lagi umpamanya mambil punya orang, bajual karena sawit mahal kini, agak mau bagi sennya ke bini. Bini beli bareh, beli anu dan segala macam, dimakan oleh anak-anak Pak. Wajar kalau anaknya tengkar Pak. Karena apa? Karena di dalam darah dagingnya mengalir harta yang haram Bapak Ibu sekalian. Wajar kalau anak itu tidak mau patuh dan taat kepada kita. Karena apa? Karena bapak yang kurang ajar juga. Itu. Kemudian apa? Lagi yang kelima, yang terakhir, syarat untuk menjadi umat Nabi Muhammad itu apa? Simahum fi wujuhihim min asari sujud Pak. Ada di wajah mereka itu tanda-tanda mereka itu rajin sujud Pak. Nah, itu selalu saya sampaikan dalam ceramah saya nih. Jangan kita menyangka umpamanya karena keningnya hitam. Kok kening hitam kok? Kemudian mau kita jadikan standar. Kok orang kok rajin sujud kok. Iko tandonya lah hitam kening. Kalau itu umpamanya nak dijadikan standar, mudah caranya Pak. Macam mana caranya? Antu-antuan ke dinding tuh. Cepat hitam. Tapi yang dimaksud simahum fi wujuhihim min asari sujud itu, setelah selesai mereka melaksanakan sujud, melaksanakan sholat, maka ajaran sholat itu mereka amalkan di dalam kehidupannya sehari-hari. Itu yang dimaksud. Apa ajaran sholat? Kita lihat dikit be, mulai dari takbir Allahu Akbar. Ketika mulut kita, lidah kita mengucapkan takbir Allahu Akbar, hati kita akan mengatakan Allah Maha Besar. Apa ajaran sholat yang satu ini yang harus kita amalkan di luar sholat Bapak Ibu sekalian yang berbahagia? Ketika di dalam sholat kita sudah membesarkan Allah, mengagungkan Allah, berarti kita kok kecil. Apa yang kita sombongkan hidup di atas dunia kok? Apa yang nak kita sombongkan? Banyak harta kita, banyak kebun sawit kita beratus hektar, belum sebanding dengan kekayaan Korun Pak. Korun itu hidup di zaman Nabi Musa Pak, di zaman Fir'aun. Rajonya bukan main Pak, ngaku Tuhan Fir'aun. Agnianya orang kayonya Korun kok kekayaannya belum sebanding lah dengan yang kita punya. Belum ada lah, aku yakin lah di jelatan kok belum ada Pak. Dan sekayu Korun. Coba bayangkan 40 ekor unta Pak membawa kunci gudang hartonya. Kunci gudangnya Pak, bukan bawa hartonya, membawa kunci gudangnya. Baru kuncinya Pak yang dibawa 40 ekor unta Pak. Makanya sampai kini kalau ada di Batangasai itu umpamanya di sungai di Batangasai ada orang menemukan harta-harta itu pasti jadi pamio sampai kini. Si anu itu dapat atau karun. Iya Pak.
Jadi pameo sampai sekarang Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Kalau ada ditemu-temukan model itu, kekayaan Korun itu. Apa kata Korun? Harta saya adalah hasil tetesan keringat saya. Tidak ada yang membantu saya untuk mendapatkan harta saya. Lupa kepada Allah. Akhirnya Korun mati di dalam timbunan hartonya dewi, Bapak Ibu sekalian. Ditimbun hartonya. 40 ekor untunya Pak, itu membawa kunci gudangnya Pak. Iko kita kadang-kadang kunci sekok tulah nambah pekundang kemana-mana, anak sombong lah itu. Semayang dan lagi. Orang yang paling sombong kata Imam Ghazali adalah orang yang tidak mau mensejajarkan kening dengan telapak kaki. Itu dia. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, itu ajaran sholat, itu nanti yang akan membekas. Maka disitulah wajah mereka nanti akan memancarkan sinarnya sampai di hari kiamat, di hari pembangkitan. Di situ pula lah Nabi nanti akan mengenal. Oh, itu ada lagi pancaran cahaya dari muka. Itu adalah umatku, kata Nabi Muhammad SAW. Panggil, orang mana tuh? Orang Jalatang. Dipanggil, suruh masuk surga. Hei, masuk. Gitu Bapak. Ibu mau masuk surga? Mau masuk surga? Tahu syarat masuk surga itu apa? Mati dulu. Mundak tuh mati macam mana nak masuk surga? Itu Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Dan kita kok, aku nengok apalagi di belakang tuh banyak tuh. Itu tinggal nunggu malaikat lagi tuh. Tinggal nunggu hari lah lagi. Kalau kamu tidak percaya, aku bacakan hadis qudsinya. Ini selalu saya sampaikan di akhir ceramah saya Pak. Apa kata Allah dalam hadis qudsi? Innallaha yanzuru ila wajhi syahshabahan wa masa'a. Sesungguhnya Allah selalu memandang kepada wajah orang yang telah lanjut usianya, pagi-pagi dan petang-petang. Yang telah lanjut usia Pak, yang memuda model kami kok belum. Apa kata Allah? Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kata Allah, qad kabura sinnuka, sudah mulai berguguran gigi kamu, kata Allah. Ya Pak. Sudah mulai berguguran gigi kamu. Waraqajil duka, sudah pula mulai keriput kulit kamu. Tuh. Bu, semahal apapun skincare ibu, semahal apapun skincare, bedak, celak, lipstik, kalau nambah keriput golah, ya Bu. Waraqajil duka, sudah mulai keriput kulit kamu. Wadako azmuka, sudah pula mulai lemah tulang kamu, kata Allah. Dulu bukan main kita kuatnya Pak. Oh, kini enak ke kebun tuh Pak. Kalau kini pakai mobil, pakai motor, itu orang ke kebun. Kalau dulu berjalan kaki Pak, orang buat kebun. Ya beda. Canggup dulu Bapak Ibu sekalian. Tapi kini sudah lemah tulang kita Bapak Ibu sekalian. Gigi sudah mulai permisi sekok-sekok. Kemudian kulit sudah mulai keriput. Sudah itu apa lagi? Tulang sudah mulai lemah. Kalau itu sudah kita rasakan, waqtaroba ajaluka, kata Allah, berartilah dekat puluh ajal kamu. Itu Pak. Apa yang kelima kata Allah? Fa'asin a'malaka, silakan perbaiki amal ibadah kamu selagi masih ada Bapak Ibu kesempatan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Alhamdulillah kita masih sehat, kita masih diberikan kesempatan. Mulai dari malamku Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, mari kita merubah mindset kita bahwasanya bagaimana kita hendaknya
terhindar dari perbuatan maksiat, sehingga nanti akan menghindarkan kita dari sentuhan api neraka. Ku ampusakum wa ahlikum naro, kata Allah. Pelihara diri kita Pak, pelihara keluarga kita Pak dari sentuhan api neraka, dari perbuatan-perbuatan maksiat yang melanggar aturan-aturan Allah. Bapak Ibu sekalian, lebih kurang mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.